Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Al-ayah amma ba'di. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya santriwan santriwati sekolah alam profesional? Sehat selalu kan? Tetap semangat menghadapi bulan Ramadan. Nah, ini kita sudah mau meraih kemenangan. Hari lebaran sudah di depan mata. Oke, Pak Fahri kali ini akan bercerita kisah teladan Islami, yaitu tentang Nabi Isa. Bagaimana Nabi Isa ini sangat berbakti kepada ibunya. Seperti yang Pak Fahri bacakan tadi, ayat yang Pak Fahri bacakan adalah sebuah perkataan Nabi Isa di waktu kecil. Jadi waktu kecil Nabi Isa ketika bayi itu dapat percaya, salah satu mukjizatnya. Jadi ketika Siti Maryam dituduh berzina, hamil tanpa ayah ya. Jadi Nabi Isa ini tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ayah. Makanya ketika bayi dituduh oleh kaum Bani Israel berzina, maka Nabi Isa ini dapat percaya. Seperti Pak Fahri yang bacakan tadi ayatnya, yang artinya dia Isa berkata, Isa ini berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku. Itu salah satu mukjizat Nabi Isa di waktu kecil. Oke, Pak Fahri akan mengisahkan bagaimana berbaktinya Nabi Isa kepada ibunya. Ini kisahnya sangat luar biasa. Pak Fahri baca dalam kitab Dhulatul Nasihin. Pak Fahri membacanya sangat sedih sampai menangis. Jadi kita dengarkan dengan baik-baik. Jadi pada suatu ketika Nabi Isa ini berbicara kepada bundanya, yaitu Siti Maryam. Wahai bundaku, dunia ini adalah sementara, sedangkan akhirat adalah selamanya. Marilah kita beribadah di sebuah gunung bukit, yaitu Libanon. Maka Siti Maryam selaku ibunya itu mengiyakan. Mereka pergi ke gunung bukit Libanon untuk beribadah. Mereka membawa bekal cuma dedaunan saja. Mereka siangnya sholat. Mohon maaf, kalau siangnya berpuasa, malamnya sholat. Pada suatu ketika Nabi Isa mencari berbuka puasa untuk ibunya. Dia turun ke sebuah jurang atau turun sebuah bukit Libanon tadi untuk mencari daunan untuk berbuka puasa. Sedangkan Siti Maryam menunggu di sebuah bukit. Maka ada seorang tamu yang menemui Nabi Maryam. Ternyata tamu itu adalah malaikat maut. Assalamualaikum ya Siti Maryam, yang siangnya berpuasa, malamnya sholat. Waalaikumsalam. Wahai gerangan, siapakah gerangan? Saya sampai gemetar, sampai ketakutan atas kegagahan Anda. Maka malaikat tadi menjawab, saya adalah malaikat maut. Maka Siti Maryam itu bertanya, apa tujuanmu ke sini? Apakah hanya untuk mampir atau mencabut nyawaku? Maka malaikat maut itu bertanya, apakah kamu siap untuk dicabut nyawanya? Maka Siti Maryam ini malah menjawab, wahai malaikat, kalau Anda bersedia, tunggulah saya sebentar. Saya akan menemui anak saya yang saya cintai, pelita hidupku yang saya cintai. Dia yang saya cintai, yaitu Nabi Isa. Maka malaikat maut itu bilang, untuk mencabut nyawa ini
mencabut nyawa nyamuk saja itu perlu izinnya Allah, apalagi mentundanya. Saya tidak bisa maju atau memundurkan. Nabi malaikat maut itu bilang gitu. Bahkan Siti Maryam langsung menjawab, kalau begitu cabutlah nyawaku. Maka dicabutlah nyawanya Siti Maryam. Itu sangat luar biasa ya. Jadi Siti Maryam itu sebelum meninggal permintaannya mana ingin bertemu kepada anaknya yang dia sayangi. Ternyata Nabi Isa ini datangnya telat, datangnya di akhir sholat Isya. Dia menemui ibunya membawa makanan, daunan, kubis dan rumput. Ternyata kubisnya ditaruh di sebuah tempat ibadahnya Nabi Siti Maryam dan berkata, wahai ibuku, waktunya sudah berbuka, silakan Anda berbuka. Ternyata ibunya tidak berkata apapun karena Siti Maryam sudah meninggal, sedangkan Nabi Isa tidak paham. Ketika tengah malam, Nabi Isa melihat ibunya ternyata masih tidak memakan apa-apa. Maka di tengah malam itu Nabi Isa berkata lagi, wahai ibuku, dia berkata sangat pelan, waktunya sudah sholat malam, silakan Anda bisa makan makanan yang saya bawakan tadi. Ternyata Siti Maryam tidak bergerak. Nabi Isa terus ibadah sholat. Di sepertiga malam dia berkata lagi, wahai ibuku, waktunya sudah bermakan, waktunya sudah sholat. Ternyata ibunya tetap tidak bergerak. Sehingga Nabi Isa ini sampai pagi hari sampai mendatangkan ibunya. Dia menempelkan pipinya kepada pipinya ibu dan berkata pelan-pelan, wahai ibuku, wahai ibundaku Siti Maryam, ini sudah waktunya pagi, sudah waktunya berpuasa kita. Bangunlah wahai ibundaku. Nabi Isa ini sambil menangis, dia sadar bahwa ibunya sudah tiada. Maka ada turun firman Allah yang disampaikan melalui bukit itu dan berkata, wahai Isa, angkatlah kepalamu. Bahwa dikabarkan bahwa Siti Maryam itu sudah meninggal, pahala besar sedang menunggu. Maka Nabi Isa alaihissalam itu mengangkat kepalanya. Ternyata ibunya itu sudah meninggal dan Nabi Isa itu menangis karena kehilangan ibunya, orang tuanya yang telah menyayanginya, telah merawatnya selama ini. Maka seketika itu yang namanya jin dan malaikat itu ikut menangis atas kesedihan meninggalnya Siti Maryam. Luar biasa guys. Tidak hanya itu, Nabi Isa itu turun ke bukit mencari orang Bani Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan? Siapakah gerangan kok sampai cahayanya sampai menyinari kami? Saya adalah Nabi Isa, saya adalah utusannya Allah. Ada apa gerangan? Saya mohon bantuan karena di atas bukit ibu saya meninggal. Tolong sholatkan, kafankan, kuburkan. Dan Bani Israel itu berkata, wahai Nabiullah, kami tidak pernah ke bukit Libanon itu karena bukit itu dari nenek moyang kami tidak berani ke atas karena di sana banyak ular kecil besar, kami tidak berani. Maka Nabi Isa ini sangat kecewa, kemudian ke atas bukit lagi dan bertemu pemuda yang sangat tampan dan baik hati. Ternyata itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dia membawa kain kafan. Wahai Nabi Isa, tenanglah kamu karena ibunda kamu sudah dimandikan oleh bidadari yang sangat cantik. Maka Nabi Isa itu ikut membantu mengkafani, mengsolatan dan mengkuburkan. Nabi Isa itu di atas di dekat kuburannya itu sangat sedih dan berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui, Engkau mengetahui apa yang saya inginkan. Ya Allah, saya belum pernah melihat
hari-hari terakhir bertemu ibunda saya, yaitu Siti Maryam, ibunda saya yang saya sayangi. Maka melalui wahyu tadi, Nabi Isa diberi kesempatan untuk berbicara kepada Siti Maryam. Maka Nabi Isa ini mengutarakan kerinduannya. Wahai ibundaku, bagaimana rasanya di alam sana? Apakah bunda baik-baik saja? Wahai putraku, saya di sini luar biasa. Saya diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadahnya, karena rahmatnya. Wahai ibundaku, bagaimana rasanya kalau dijemput oleh malaikat maut? Wahai putraku, sampai sekarang sakitnya itu masih belum sembuh. Itulah kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Beliau sangat berbakti kepada ibunya. Mulai dari kecil beliau dirawat dengan kasih sayang. Begitu Siti Maryam juga sangat menyayangi anaknya. Sangat luar biasa sekali. Makanya bagi santriwan-santriwati yang masih mempunyai mama papa, sayangilah. Jangan lupa berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wa liwalidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi saya di waktu. Semoga kita menjadi salah satu anak yang berbakti kepada ibu dan bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadanku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Ramadanku rindu untuk bertemu dengan penuh cinta, jemput indah